Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Hope you all always happy and healthy. Nah, di sini saya Naharin Dwi Indah Kusumaningrum akan mempresentasikan sedikit hal mengenai histopatologi yang ditemukan di penyakit hemoroid. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, orang awam sering menyebut hemoroid dengan sebutan wasir. Nah, wasir ini ditandai dengan adanya benjolan di bagian rektum atau anus. Hal ini disebabkan karena adanya pelebaran dari pembuluh darah vena di rektum atau anus, sehingga menyebabkan ada sensasi rasa tidak nyaman atau bahkan bisa menyebabkan perdarahan. Nah, langsung saja kita masuk ke histopatologi yang ditemukan di hemoroid. Ini di lapisan yang paling atas ada yang disebut dengan lapisan mukosa. Lapisan mukosa ini dilapisi oleh sel squamous kompleks. Di lapisan bawahnya ada lapisan submukosa yang diisi oleh jaringan fibrosa atau fibrous tissue. Di lapisan yang lebih dalam, kita bisa menemukan adanya pelebaran dari pembuluh darah vena atau disebut dengan large dilated blood vessel, di mana ditandai dengan adanya penebalan dari dinding pembuluh darah. Nah, selanjutnya kita bisa kembali lagi ke lapisan mukosa. Saya perbesar. Di lapisan mukosa, tadi yang tepi atas kan dilapisi oleh sel squamous. Pada hemoroid ini, sel squamous mengalami keratinisasi sehingga menjadi sel kolumnar. Nah, jarak atau zona transisi antara sel squamous dan juga sel kolumnar ini disebut dengan pectinate line. Hal ini merupakan dasar klasifikasi untuk hemoroid, di mana untuk hemoroid eksterna akan terletak lebih superficial dan nanti akan dilapisi oleh sel epitel squamous, dan untuk hemoroid interna akan terletak lebih profundus dan dilapisi oleh sel epitel kolumnar. Nah, selanjutnya ada integrasi Islam tentang penyakit yang dialami oleh seseorang berkaitan dengan penyakit perut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa asyhada'u khamsatun al-mata'unu wal mabtun wal ghariqu wasahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah. Jadi Rasulullah bersabda bahwa syuhada itu ada 5, yaitu orang yang meninggal karena penyakit taun, orang yang meninggal karena penyakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan, dan orang yang gugur di jalan Allah. Jadi, menurut tafsirnya, dari orang yang meninggal karena penyakit perut ini bisa disebabkan karena diare parah, sehingga menyebabkan adanya gangguan metabolisme di tubuhnya. Nah, di riwayat yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah bertanya, siapa yang terhitung syahid menurut anggapan kalian? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, siapa yang terbunuh di jalan Allah, maka ia syahid. Kemudian Rasulullah menanggapi, kalau begitu syuhada dari kalangan umatku hanya sedikit. Bila demikian, siapakah mereka yang dikatakan mati syahid, wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Kemudian Rasulullah menjawab kembali, yakni siapa yang terbunuh di jalan Allah, maka ia syahid. Siapa yang meninggal di jalan Allah, maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena penyakit taun, maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena penyakit perut, maka ia syahid. Dan siapa yang tenggelam, maka ia syahid. Jadi untuk di riwayat yang berbeda, dikatakan juga bahwa orang yang mengalami penyakit perut disebut dengan syuhada atau meninggal dalam keadaan syahid. Nah, namun hal itu bukan berarti membuat kita untuk serta-merta langsung pasrah saat diberi penyakit perut oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Ibrahim memiliki doa
yang terkait penyakit sebagaimana tertulis dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80, wa idza maridtu fahuwa yashfin, di mana artinya dan apabila aku sakit dialah Allah yang menyembuhkan aku. Jadi Allah lah yang menyembuhkan para hambanya. Hal ini menuntut kita sebagai manusia untuk terus berikhtiar dan berdoa bila kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disebutkan dalam hadis, ma'anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Artinya Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Maka dari itu, saat kita diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama penyakit perut yang berkaitan dengan blok ini, bukan berarti hal itu serta-merta membuat kita langsung pasrah bertawakal kepada Allah tanpa kita berikhtiar. Maka sebagai manusia kita harus senantiasa berikhtiar dan berdoa untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bila memang Allah memberikan takdir kepada kita untuk meninggal dalam keadaan sakit perut, maka insya Allah menurut hadis yang telah kita pelajari bersama tadi, Allah akan menjadikan kita syuhada atau mati dalam keadaan syahid. Terima kasih sedikit dari saya. Semoga memberi jalan kebermanfaatan bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.